Kalau Bapak menjadi Menko Polhukam, ini bicara soal idealita harus dilakukan oleh Menko Polhukam, kan ada Kapolri di situ, ada ada Jaksa Agung di situ. Apa yang mesti dilakukan oleh seorang Menko, Pak, untuk itu tadi yang Bapak katakan, menjelaskan ini dan membuka kasus ini secara terang? Ya, saya tidak ingin menggurui ya sebenarnya. Ya, kan sebenarnya negara ini ada aturan-aturannya, Ya. ada pimpinannya. Tanggung jawab paling utama itu ada pada presiden untuk menjelaskan dan meminta itu dibuka. Tapi sebelum ke presiden kan ada Menko, ya kan? Kenapa Menko tidak panggil dua-duanya? Iya kan? Dulu saya begitu panggil. Kalau misalnya bilang tidak mau ketemu berdua, ya satu-satulah. Memang karena memang tidak harus kan, dipertemukan gitu ya kalau enggak. Iya, karena memang sering dalam banyak hal Kapolri dan Jaksa Agung itu tidak mau bertemu di satu forum. Kecuali di dalam sidang kabinet. Berembuk rapat di dalam satu forum, kalau satu hadir, satu tidak hadir. Tampaknya ada situasi seperti itu. Sehingga kalau ada rapat tuh yang sana tanya dulu, ini datang enggak? Ini datang enggak? Gitu. Kalau gitu kan tidak hanya... Tapi saya komunikasi lancar dengan tetap Bapak lakukan ya? Tetap. Saya mampir ke kantornya, kalau penting saya bilang saya datang ke kantornya. Ayo saya bicara. Atau dipanggil satu-satu, datang satu-satu gitu. Lalu masalahnya dijelentarkan. Kalau juga kira-kira akan macet, kayak kasusnya Sambo itu, lempar aja ke publik. Nggak bisa ngelak kalau sudah ke publik. Publik kan punya logikanya sendiri, yang disebut public common sense. Oleh sebab itu teman saya, ya civil society, ya media, gitu. Kalau saya tidak merasa terlalu, otoritasnya terlalu kecil, misalnya seorang kantor Menko yang kecil lalu menghadapi raksasa kepolisian dan raksasa kejaksaan, lempar aja ke publik. Artinya sebagai seorang pejabat publik itu selalu ada cara untuk melakukan itu. Oh iya, ada cara yang penting. Baik itu menteri, baik itu Menko atau siapapun atau presiden mestinya bisa segera. Iya, dalam kasus-kasus besar saya melakukan seperti itu. Tetapi hubungan kami, saya dengan Kapolri sangat baik, dengan Jaksa Agung sangat baik juga. Dengan apa yang Bapak lakukan itu tidak harus berusaha hubungan gitu Pak ya? Iya. Dengan Panglima apa itu baik sekali gitu. Meskipun saya harus bicara keras tentang TNI, saya harus bicara keras tentang kerusakan jaksa, kerusakan polisi, dan masih sangat baik gitu. Karena saya berusaha membangun kesadaran bahwa ini tugas negara, bukan urusan Mahfud ini urusan Menko, tugas negara saya bilang. Sehingga saya merasa baik-baik saja gitu. Nah tadi itu antara instansi penegakan hukum Pak, perebutan kekuasaan atau perebutan pengaruh. Sekarang kan kalau kita lihat Jampitsus ini kan kalau dia dikuntit berarti kan ada kasus jumbo di situ. Ada triliunan rupiah mungkin seperti yang diduga orang dalam kasus tambang timah. Berarti kan kemungkinannya ada mafianya Pak, ada backingnya dan segala macam. Iya itu kan yang berkembang sekarang. Seperti saya katakan kalau kasus jumbonya itu 271 triliun. Yang lalu dikoreksi Pak, menjadi 300 triliun. 300. Betul. Nah 271 itu sebenarnya semula katanya dihitung sebagai kerugian keuangan perekonomian negara. Sehingga yang dihitung potensial loss-nya. Termasuk lingkungan dan segala macam. Iya itu katanya. Tetapi Jampitsus kemudian menegaskan bukan. Ini bukan kerugian perekonomian negara, tapi kerugian keuangan negara. Artinya korupsinya sudah ada. 300 triliun. Itu kan jumbo. Betul. Nah, oleh sebab itu, kemudian ini disinyalir ada mafianya. Ya taruhlah jangan saya lah yang mengatakan mafianya. Masyarakat sudah mengatakan, tapi yang punya otoritas untuk mengatakan itu, sudah mengatakan juga, namanya Pak Ansat Mbai. Itu di ILC yang terakhir itu. Pendiri Densus. Oh iya, pendiri Densus. Dia katakan, itu ada mafianya. Mafia timah itu ada pemiliknya. Uangnya banyak, ini banyak. Nah ini karena terjadi pergantian pemerintahan sebentar lagi, diganggu agar owner mafia ini supaya diganti juga. Nah itulah sebabnya lalu diungkit-ungkit sekarang. Agar ini ditangkap, ini ditangkap, ini ditangkap gitu. Nah sementara owner lama ini berusaha agar ini tidak ditangkap. Cukup pada yang sekarang udah ditangkap, si Harvey Moe, siapa. Cukup di situ, jangan diterus-teruskan. Pelaku pada level itu saja yang menjadi korban, tidak harus ke atas yang besar-besar. Nah, makanya terjadi kan, terjadi penguntitan dan sebagai teror, psikologis dan sebagainya.
Nah ini saya mengatakan kembali apa yang sudah dikatakan oleh orang yang punya pengalaman lama di Densus, namanya Pak Ansat Mbae. Ya. Pak Mahfud, di era Pak Mahfud mungkin juga ada kasus-kasus tambang mafia atau backing Pak yang Bapak hadapi. Apa yang Bapak lakukan di pengalaman itu? Saya beri contoh kasus yang sekarang sedang terjadi nih. Betapa mafia itu begitu berkuasa, menyebabkan aparat penegak hukum tidak berdaya karena ada di dalam cengkeramannya, menyebabkan aparat pemerintah juga yang berwenang tidak berdaya. Kasus mafia penambangan emas di Sangihe, Sulawesi Utara. Sulawesi Utara. Gimana Pak? Itu ada terjadi penambangan emas secara liar oleh sebuah perusahaan yang IUP-nya itu tidak memenuhi syarat. Nah, anehnya itu ditindak tidak bisa. Karena apa? IUP itu sudah dikeluarkan. Untuk mencabut IUP yang tidak memenuhi syarat itu, ya, institusi yang bersangkutan tidak berani juga kecuali ada putusan hakim. Dibawalah ke pengadilan. Nah, bulan Februari ini, Mas. Bulan Februari tahun 2022 ada putusan pengadilan bahwa IUP penambangan emas di Sangihe itu harus dicabut. Ini putusan Mahkamah Agung bulan Februari 2022. Yeah. Pertengahan, pada bulan Juni tahun 2023, saya mendapat laporan terjadi penambangan emas di Sangihe. Pemerintahnya diam, Kodemnya diam, polisinya diam semua. Loh, kenapa? Ceritanya itu kan sudah dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Lalu alasannya dibatalkan, tapi belum dicabut oleh Kementerian ISDM. Yeah. Nah, saya panggil nih Kementerian ISDM, saya panggil nih, sidang resmi, banyak yang hadir. Pak Menteri hadir? Bukan, dirjennya. Dirjennya, oke, salon satu. Dirjen, Biro Hukum datang. Ini penambangan emas liar ini sudah berlangsung bertahun-tahun dan berlanjut bertambah 1,5 tahun sejak ada putusan putusan MA agar IUP itu dibatalkan, dicabut. Karena Menteri SDM belum mengeluarkan surat pencabutan. Setelah 1,5 tahun, Mahkamah Agung memutuskan itu. Februari 2022, Juni 2023 masuk ke kantor saya bahwa penambangan liar masih terjadi banyak. Saya ngirim tim ke sana, ngirim tim dari Polhukam. Iya, bintang 2 orang ditambah beberapa orang. Dia mengamati betul Pak terjadi penambangan liar. Ketika kami datang ke sana, gitu, datang ke sana kami lihat sepi karena rupanya mereka sudah tahu. Terus ketika kami jalan di suatu tempat banyak di sana itu mobil-mobil apa itu yang ngangkut tambang itu. Yang menguruk tanah. Yang menguruk tanah dan sebagainya. Wah Pak banyak, tunjukkan fotonya ke saya. Artinya apa? Begitu kami keluar dari sana besoknya sudah dapat laporan lagi, ini sudah beroperasi lagi, Bapak pulang beroperasi lagi. Terus itu saya panggil ke kantor, kenapa sudah 1,5 tahun kok belum dikeluarkan? Lalu Biro Hukumnya tuh katakan gitu. Oh iya Pak, ini sudah selesai kok, besok masuk nih ke meja Pak Menteri SDM. Kami kira-kira paling seminggu udah keluar. 2 minggu enggak keluar. Ya, 2 minggu enggak keluar. Saya suruh tanya. Coba tanya tuh ke Biro Hukum, katanya seminggu mau keluar tuh surat pencabutan tuh operasi penambangan liarnya tuh masih berjalan loh, saya bilang. Coba tanya ke sana. Lalu apa jawaban Biro Hukum itu? Jawabannya nih, Pak, sekarang untuk pencabutan IUP itu menjadi kewenangan Menteri Investasi. Menteri Bahlil. Iya. Jadi ini sudah dikirim ke Menteri Investasi, tapi Menteri Investasi belum mau tanda tangan. Saya telepon Bahlil. Bahlil kan junior saya. Mas Bahlil. Junior di Kahmi ya? Iya di Kahmi, di HMI. Mas Bahlil, itu Anda tuh ada putusan Mahkamah Agung untuk pencabutan IUP. Itu nunggu Anda tanda tangan. Terus dia bilang, Abang dah katanya. Bilang abang ke saya. Abang dah, kalau itu ada, hari ini juga saya tanda tangani. Katanya. Nggak mungkin saya menunda itu. Terus habis itu saya telepon lagi beberapa jam. Ada enggak di mejamu? Enggak ada, sudah saya urus. Enggak ada masuk ke tempat kami.
Berarti masih di SDM. Saya telepon Pak Arifin Tasrif. Arifin Tasrif, Menteri SDM ya. SDM. Pak, ini ada kasus itu. Ya kami cek. Lalu saya ketemu di forum KTT ASEAN. Pak Arifin, gimana Pak itu? Soal pencabutan IUP itu. Ya Pak, sudah saya periksa. Ternyata bawahan saya yang salah. Dia bilang, sudah di meja saya. Tidak pernah ada di meja saya. Malah saya tidak tahu ada kasus itu, katanya. Dan sekarang juga sudah saya tanda tangani. Dia bilang. Kalau kata Pak Menteri SDM. Kata Pak Menteri, ketika bicara dengan saya. Coba bayangkan, harus sampai begitu untuk melaksanakan putusan pengadilan. Sementara penambangan liar berjalan. Iya. Jadi dikeluarkan oleh Pak, kalau tidak salah tanggal 4, 5, atau 6 September gitu. Pokoknya saat KTT ASEAN. Dan akhirnya dihentikan, Pak. Nah, yang sekarang ini saya tidak tahu sesudah itu. Mestinya kan dulu pejabat-pejabat di daerah itu ditanya, kenapa ini kok berjalan? Belum ada surat pencabutannya dari menteri. Nah, ini sudah keluar. Saya buka-buka lagi di Google, belum lama ini itu masih berjalan. Padahal suratnya sudah dikeluarkan menurut Menteri SDM Pak Arifin Tasrif. Apa sudah sejauh itu Bapak lakukan, tapi masih juga? Ya, itu gila. Dan saya punya banyak catatan kasus lagi lah yang sudah itu terjadi di mana-mana. Terus gimana negara ini mau baik? Kalau aparat pemerintahnya tidak kompak dalam melakukan itu. Saya sebagai Menko Polhukam sudah membuka jalur-jalur macet itu, tapi di sana tidak jalan. Bahkan Bapak ngejar sampai ke ujung-ujungnya gitu. Sampai ke ujung-ujungnya. Turun tangan sendiri. Dan Pak. Jadi perlu kesadaran kolektif. Negara ini sekarang sedang bahaya oleh permainan hukum. Para mafia, kemudian aparat-aparat bobrok. Yang lebih gila lagi apa? Kalau ada misalnya kasus, saya pernah ada kasus. Orang tidak bersalah, ditetapkan, disidik, dijadikan tersangka penyidikan. Saya panggil satu-satu. Tidak salah orang ini. Tidak salah orang ini. Oleh sebab itu, saya putuskan, saya ngirim orang untuk ke sana, untuk memeriksa. Ya, kirimlah pejabat ke sana, ke daerah itu. Begitu pejabat ini sampai, ketemu dengan kantor kejaksaan, itu, apa yang terjadi? Pak, tidak bisa lagi nih Pak. Dibatalkan. Pertama, pejabat dulu yang menetapkan udah pindah kemana. Yang kedua, ini baru saja dilimpahkan ke pengadilan, sehingga kami tidak bisa narik lagi. Oleh sebab itu Bapak nunggu putusan pengadilan aja katanya. Ini sudah urusan hakim ini. Oh, ini yang kasus terjadi pada sebuah rektor PTN Pak ya? Itu juga. Kasus tambang juga. Sama tambang juga. Di Sulawesi Utara. Yang kasus rektor Bali juga begitu. Tidak ada salahnya, tidak ada apa, sudah ikut tuturan itu, tersangka. Begitu saya datang ke sana siangnya, paginya udah masuk. Dari kejaksaan ke pengadilan. Sudah dilimpahkan, saya mau memeriksa ini, saya bilang. Pak, tidak bisa lagi Pak. Tadi udah masuk. Jadi harus pengadilan. Kalau pengadilan, Bapak tidak bisa membatalkan lagi. Nunggu putusan pengadilan. Akhirnya sekarang bebaskan. Karena memang tidak ada salahnya ditersangkakan. Meskipun jaksanya mungkin bisa aja naik banding, naik apa. Tetapi memang begitu. Karena dia sudah melaksanakan pungutan-pungutan sesuai dengan yang ditentukan oleh Mendikbud. Beda dengan yang di Lampung, ini beda. Ini masuk dan tidak pernah masuk ke rekening lain, dia khusus. Karena atas permintaannya sendiri yang konon dia mau masuk, yang murah tidak bisa mencet-mencet, tidak masuk, sehingga dalam waktu sekian masuk ke tarif sekian gitu. Lalu dianggap itu pelanggaran. Padahal itu lewat komputer si anak ini. Lalu diperiksa-periksa. Nah, ini saya kira perlu kesadaran kolektif. Tidak cukup seorang menteri. Ya, semuanya ini. Dan untuk itu sebenarnya kalau saya simpel aja kalau dari sudut hukum tata negara dan sudut ilmu politik. Kalau presiden mau bisa semuanya. Kalau presiden mau bisa. Apa yang tidak bisa dari presiden? Kuncinya di tangan presiden. Apa yang tidak bisa? Kalau saya jadi presiden, ini ada kasus itu, saya minta laporan dalam seminggu. Clear. Semua aparat di bawahnya. Semua aparat kalau di bawahnya enggak, kamu seminggu udah selesai, saya ambil tindakan. Nanti. Bisa kan presiden?
Nah itulah sebabnya saya berharap pemerintahan baru bisa melakukan ini. Kecuali kalau ya sudahlah hancur-hancuran aja nunggu sanksi otonom tadi, sanksi sosial, kehancuran moral gitu.